horas madihita saluhuna. Horas. Adorang so mamuhai permingguok kita di Jabutta. Asata pahibul maroha doho pikiratta. Martang yang nahohom mahita. Martang yang mah. Amin. Tapuji matuhatta marhiti-hiti buku edeh nomor 135 ayat sada sahak rodi ayat 2. Jongjong mahita. Marhiti-hiti gorni di bata ama, dohot gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di porbadia na to mapalangit dohot tanoon. Amin. Pardinggan basa do Jahuba, tau partano batuat di ari hagugutan, jala ditadda doakan na marhaposan tu ibana. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banwa gijang. Sailehon matuhami rohana tugu nabadia. Pikiran nadinggan dohot rohana ringkas. Pasauton ulaw nadinggan. Sailehon dami tuhami. Asasonak kami mangulu di bagasan pangodingim. Saya marsigattung tuhatam mahami maradupon saluhut musunami. Saya ramoti jala pergugui mahami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Mari dehitasin buku di nomor 120 lalu ayat sada. Tabigi ma patik ni debata di hari Minggu sadarion. Ima patik parjolo sahat rodi tu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Ahu do jahuba debatan ninna debatatta. Dan jadi merakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dan jadi ganommu jaladang jadi sumanommu. Manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toruni tano, yang gotong gabi si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon. Dan jadi dohonon guarni di bata, yang gosoture dalan na, ay hona uhum na dosugot akan amarsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonom ari maula hamu nasa siulomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni jahuba de batam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pina mangebati hutam. Ay dinaonom ari do ditoppa debata. Langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Di baheni do ubahin na di pasu-pasu di bata jahuba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapommu donatorasmu, asa mertua ho, jala liling mangulu di tano na nilehon ni jahuba de batam tuho. Patik paunopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakkup, patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiyahon, unak ko ulu makatidakkon, hata na sututu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado padok ni debata, taringot tu patik nasapului, oddo. Ahu do jahuba debatam, ninna debatatta. Pergugu na suhatu dosan jala perimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar ni akan suguroha di ahu. Alai asido rohakku di akan meribu-ribu. Akan holong ni roha di ahu. Naso mangalausi patiki. Ima sahakna.
Atong rak mangidugugu mahita tu hatta. Lahu mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan debata, say pergugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Mari dehita sian buku di nomor 174 ayat sada dohot tabayat tul. Jongjong mahita. Tapasirip maruhata manopoti dosat tatu debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar para si roha jala pertaluk ni roha jalana basar doho say marpangulahi maroham midahami dibaheni say sama sudidu sanami dang adong nahupang hasahok kami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahok kami tujulum. Di baheni, pasonang jala apuli mahami, akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga ni dibata taringo tu hasesan ni dosata ay dang adong ibar ni ay saluhud do perdosa jala hurangan maradupon hasangapon ni debata
alai akan nagabi pitor binahin ni basa-basa marhitisian asini rohana hinorhon ni panubusion na marhiti-hiti Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bahin habangsa parasian marhiti-hiti haporsyaon ni mudarna hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mari dihita siya buku di nomor 624 ayat sada. Tajahama hatani di bata epistel di hari Minggu sadarion sian surat sada Korin bidu 10 sada mamukka sian ayat walu tolhas saha rodi ayat 12. Tajahama marsikat soren dada sian buru-buru bawai sian bawa do buru-burui jala dada ala buru-burui tertopa bawai buru-buru do alani bawa alani i patut marsahala do buru-buru di atas uluna alani akka suru-suruan nai asal bandi bagasat Tuhani nasida dada buru-burui sopadohok bawai songoni nang bawai sopadohot buru-burui rap hita sudi ay marharoruan buru-burui sian bawa los semuni do bawa sian buru-burui alai sian di batado saluhut nai ima sahakna mertua ma akan atu mangihon hatani di bata jala nau piopsa. Amin. Mari dihita siang buka di nomor 122 ayat 3 dohot tabba ayat walu. Jongjong mahita sayu sehon matusi holong nadi rohami saya jari jomai paseha holongani atong taha tidakun mahapor syautai song nahina tidak kun ni dongatta sahapur seon di sadok portibion rap madok mahita au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suhatu dusan na tumo palangit dohotano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya tod di porbadia
adorang suabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tuba na turu dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamuni debata Jehovah, amanai pargugu na suhatu dusani, di sima ibana pay mamulak sugot tu tanong on, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tot di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihalak Kristen akka na badia, doho di hasesan ni dosa, doho di hatai na madok, mulak mangulu do sugot daging ni halak naong mate, doho di hanguluan na surasuda. Amin. Mari dehitan sian buku de nomor 750 ayat sada sa rodi 2 Uhud papungu pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Semuanya pasti masih semangat, bukan? Semangat. Walau angka terinfeksi COVID-19 semakin meningkat dan kita harus semakin ketat menjalankan protokol kesehatan, tetapi kita harus tetap semangat. Mari kita menerima firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan,
sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya dan juga mungkin saudara-saudara juga pasti terkejut mendengar berita bahwa di masa pandemi COVID-19 ini angka perceraian meningkat tajam. Katanya di Bandung sekitar 150 orang antri setiap hari untuk mengajukan perceraian di pengadilan agama. Demikian juga di daerah lain di Indonesia. Memang nampaknya pernikahan di zaman ini mengalami goncangan yang luar biasa. Karena pernikahan sering dibuat seperti mainan. Banyak orang yang mengotori kekudusan pernikahannya dengan perselingkuhan, dengan kekerasan, bahkan hingga pada perceraian. Tetapi puji Tuhan, masih jauh lebih banyak keluarga Kristen yang berbahagia, yang tetap menjaga kekudusan dan keutuhan serta keharmonisan rumah tangganya. Saudaraku, Nats hari ini ingin merefresh parata-tahun ingatan kita yang sudah menikah dan ingin memberi modal bagi anak-anak kami yang akan menikah, sehingga kita tahu apa arti, apa makna pernikahan dan bagaimana seharusnya kita menjalani pernikahan itu. Yang pertama, ingat selalu bahwa Allah sendirilah yang menciptakan pernikahan itu. Sehingga pada hakikatnya pernikahan itu adalah baik, adalah kudus, dan adalah terberkati. Karena itu pernikahan itu tidak boleh dikotori dengan perselingkuhan ataupun perceraian. Tetapi pernikahan itu harus menjadi alat bagi suami istri untuk menguduskan nama Tuhan, yaitu melalui cara hidup pernikahan yang kudus. Saudaraku, pernikahan itu dimulai dari tindakan Allah membuat Adam tertidur. Lalu Tuhan mengambil sebuah tulang rusuk Adam dan membentuknya menjadi seorang perempuan. Lalu dinamainya Hawa. Lalu Tuhan membawa Hawa itu kepada Adam dan menyatukan mereka kembali melalui pernikahan. Saya baca tafsiran dari Bapak Pendeta Dr. Lemp yang sudah lama sekali. Beliau mengartikan perempuan harus pulang kepada laki-laki supaya bersatu dalam perkawinan menjadi seorang manusia. Seorang laki-laki atau seorang perempuan bukanlah seorang manusia. Laki-laki atau perempuan merupakan pecahan atau merupakan belahan saja. Seorang laki-laki menjadi satu manusia hanya bila dia bersatu dengan istrinya, seorang perempuan, bukan yang lain. Demikian juga halnya dengan perempuan. Karena itu dengan ayat tadi, sekaligus kita diingatkan, saudaraku, kita harus membuang anggapan yang mengatakan bahwa perempuan itu lebih rendah derajatnya dari laki-laki karena perempuan itu diambil dari rusuknya laki-laki. Pemahaman seperti itu salah besar. Tetapi justru perempuan itu diambil dari tubuh laki-laki supaya mereka sama dan menjadi bahkan harus bersatu. Dan perempuan itu diambil dari tulang rusuknya laki-laki supaya perempuan itu selalu dekat di hati si laki-laki. Dan rusuk itu berfungsi menjaga organ tubuh kita bagian dalam ini. Demikianlah juga laki-laki harus bertugas melindungi,
mengayomi istrinya, bukan melecehkannya. Laki-laki yang melecehkan istrinya sama dengan melecehkan dirinya sendiri, bahkan melecehkan perbuatan pemberian Tuhan. Saudaraku, setelah Adam melihat Hawa, dia langsung mengatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Adam langsung mengenali dirinya ada di dalam Hawa itu. Dia tahu bahwa Hawa itu adalah pasangannya yang akan melengkapi dirinya, yang akan mengisi rusuknya yang diambil. Dan itulah pasangan yang sepadan, yang sejodoh dengan dia. Saudaraku, ini menjadi pengingat bagi semua teman-temanku laki-laki. Ingatlah, Tuhan telah memberikan pasangan perempuanmu itu sepadan denganmu untuk membuat hidupmu menjadi lengkap. Walaupun di antara kita dengan istri kita banyak perbedaan, tetapi jangan gunakan perbedaan itu untuk memisahkan diri kita. Jangan biarkan itu menjadi pemicu pertengkaran. Tetapi perbedaan kita dengan pasangan-pasangan kita justru adalah alat Tuhan. Alat dari Tuhan agar suami istri itu saling melengkapi, saling memberi, dan saling membutuhkan. Karena itu, Pak, saudara-saudaraku, para laki-laki, mari binalah terus hubungan itu menjadi hubungan yang saling mengisi, hubungan yang saling melengkapi. Carilah terus menerus titik-titik di mana kita saling melengkapi, saling mengisi dengan pasangan kita perempuan itu. Saudaraku, itulah rencana Tuhan memberi kita pasangan hidup. Mari kita baca di ayat 18. Tuhan berkata, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tidak baik seorang laki-laki itu sendiri. Tidak baik seorang laki-laki itu terus menjomblo, kata anak-anak muda sekarang. Karena itulah Tuhan memberi dia penolong yang sepadan, yaitu istrinya. Agar bagi laki-laki itu ada penolong, bukan pembantu. Ingat itu. Penolong bukan pembantu. Eser, yang artinya menolong kita untuk berhasil. Saudaraku, disebut yang sepadan, dalam bahasa Ibraninya disebut neged. Itu berarti pasangan yang tak terpisahkan, penyelamat yang seimbang, yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Itu sangat jelas dituliskan di Amsal 31 ayat 10 hingga ayat 31. Nanti kita baca tentang Soripada Namarhuaso, tentang perempuan yang bijaksana. Karena itu setiap suami harus memahami dengan jelas bahwa dia dapat berhasil hanya bila memiliki istri yang bijaksana. Keberhasilan seorang suami sangat ditentukan oleh sang penolongnya, yaitu istrinya. Dan kepada para istri, kalian juga harus mengingat bahwa tugas kalian adalah menolong, adalah mendorong, menjadi mitra agar suamimu bisa berhasil dalam segala hal. Itulah istri yang sejati. Karena itulah sering dikatakan, di balik keberhasilan setiap suami pasti dan harus ada peran seorang perempuan yang tidak lain tidak bukan adalah istrinya yang ditetapkan Allah menjadi penolong bagi dia. Tugas seorang istri adalah menolong, bukan merongrong. Menolong
bukan merongrong dengan meminta banyak hal sehingga membuat suaminya harus menjadi seorang koruptor, tetapi menolong supaya suaminya berhasil dan terhormat. Dan karena itulah kita suami-suami ini hendaknya menghargai dukungan, menghargai ide, menghargai saran, menghargai motivasi dari istri kita. Jangan pernah merasa bahwa istri kita itu tidak memiliki kontribusi apa-apa pun dalam hidup kita. Jangan ada suami yang seperti itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudaraku, Nats ini mau mengatakan bahwa pernikahan adalah kesatuan total dari seorang suami dengan seorang istrinya. Ayat 24 mengatakan, keduanya menjadi satu daging. Dalam bahasa Ibrani disebut dabak. Artinya melekat terus menerus. Jika yang satu pergi, maka yang satu lagi harus mengejarnya sehingga mereka bersatu kembali. Diibaratkan seperti dua ekor kerbau yang dipasangi kuk. Mereka harus terus bersatu, berjalan beriringan. Bila yang satu ke kiri, maka yang satu lagi juga harus ke kiri. Mereka harus menjadi satu dalam segala-galanya. Baik dalam keadaan kebaikan maupun dalam kekurangan masing-masing. Tetap menjadi satu kesatuan di dalam suka maupun di dalam duka. Di antara suami dan istri tidak ada lagi kata aku, tidak ada lagi kata kamu, tetapi selalu adalah kita. Tetapi yang terutama adalah satu hati, satu perasaan, satu pikiran, satu arah tujuan, dan satu dompet. Ya, karena ternyata masih banyak orang sudah suami istri, tetapi dompet istrinya dengan dompet suaminya berbeda-beda. Ya. Uangmu, uangku, gajimu, gajiku, pendapatanmu, pendapatanku, kata belum suami istri. Tetapi uang kita, pendapatan kita, gaji kita. Satu di dalam suka, satu di dalam duka. Rap mangakat tu gijang, rap manibuk tu toru. Karena itulah Tuhan Yesus pernah mengatakan di Matius 19 ayat 6, ayat yang tidak boleh dilupakan. Setiap pasangan dikatakan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia siapapun dia, baik oleh pengadilan, baik oleh orang tua, termasuk pasangan itu sendiri tidak berhak untuk menceraikan dirinya. Hanya dua yang bisa menceraikan mereka. Pertama adalah berzina, dan yang kedua adalah kematian. Saudaraku, pernikahan adalah perjalanan satu arah. Sekali masuk, tidak ada jalan untuk kembali. No point to return. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita tahu banyak masalah yang dihadapi pasangan yang sudah menikah. Omong kosong bila ada pasangan yang mengatakan kami tidak pernah punya masalah. Waduh, jujur saja bukan? Banyak masalah yang kita hadapi, terutama pada saat kita menghadapi pandemi corona ini. Banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi saudaraku ingat, itu pun tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk bercerai. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudaraku, bila kita menghadapi masalah, hanya satu yang boleh dilakukan oleh pasangan suami istri, yaitu maju terus. Maju terus, pertahankan pernikahanmu. Mulu hami perbaligi madok sampai malilik. Sampai darah yang penghabisan. Perbaiki kerusakan yang ada. Jangan pernah berpikir untuk bercerai. Dan jangan lupa, panggil dan biarkan Tuhan Yesus menjadi nahkoda rumah tanggamu. Pasti, sekali lagi, pasti rumah tanggamu akan dipulihkannya
Bahkan Tuhan akan menggunakan semua persoalan itu untuk semakin membahagiakan suami istri itu. Mari kita ikuti cara Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu selalu berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Bagaimana caranya? Caranya, bila pasukannya sudah mendarat di sebuah pulau yang akan ditaklukkannya, maka dia segera perintahkan bakar semua perahu-perahu, kapal-kapal pembawa pasukan itu, sehingga bagi semua pasukannya tidak ada lagi keinginan untuk pulang, untuk kembali, tetapi mereka harus bertempur habis-habisan sampai titik darah penghabisan, dan dengan hanya satu tekad, yaitu menangkan pertempuran. Tidak ada kata kalah, tidak ada kata cerai. Apa hasilnya bila seperti itu, saudaraku? Hasilnya, walaupun kita menghadapi banyak masalah, tetapi pernikahan kita semakin lama, semakin harmonis, semakin bahagia. Karena dengan persoalan itu, kita semakin terbentuk untuk saling memiliki, saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan, saling melengkapi. Terutama di keadaan sekarang ini, saudaraku, ingat. Jangan pernah membiarkan pandemi COVID-19 ini merusak pernikahan. Lawan si corona itu. Menangkan pertempuranmu dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Itu yang kedua, yang terakhir. Saya menutup khotbah ini dengan sebuah cerita. Dan ini hanya sekedar tips saja. Ada seorang istri yang baru menikah. Dia membawa artikel yang mengatakan bahwa agar pernikahan itu langgeng, maka suami istri itu harus mau terbuka tentang kelemahan pasangannya masing-masing. Lalu si istri mengusulkan supaya mereka berdua melakukan itu dan si suaminya setuju. Lalu malam itu si istri itu menulis semua kelemahan suaminya. Panjang sekali, banyak sekali kelemahan suaminya yang didaftarkannya. Dan pada pagi harinya sesuai dengan kesepakatan, istrinya memulai membacakan semua kelemahan suaminya. Banyak sekali, sampai suaminya tertunduk dan meneteskan air mata. Lalu setelah istrinya selesai, maka istrinya meminta, "Oke bang, sekarang kamu, ayo pak. Sekarang giliranmu, apa kelemahanku?" Tetapi si suaminya diam 1000 bahasa. "Ayo bang, ayo pak, ayo katakan apa kelemahanku." Suaminya tetap diam. Lalu setelah didesak lagi, suaminya mulai berkata, dia berkata begini, "Sayang hasiaku, boruni rajaku, di mataku tidak ada satupun kelemahan dan kekuranganmu. Di mataku engkaulah istri yang paling sempurna. Karena itulah aku mengambil keputusan mengambilmu menjadi istriku dan nanti menjadi ibu anak-anakku. Karena engkau begitu sempurna." Mendengar itu si istri terhenyak dan diam 1000 bahasa. Saudaraku, bukankah yang sering menjadi pemicu kekacauan rumah tangga adalah karena setiap pasangan selalu melihat kelemahan, kekurangan pasangannya ketimbang melihat kelebihannya. Lalu kekurangan itu dikipas-kipas, tambah lagi dari orang lain, dari keluarga, dari teman dan lain-lain, dikipas lagi. Lalu puncaknya, sudahlah, daripada kita ribut, lebih baik berpisah. Padahal firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Kasih itu tidak menyimpan
kelemahan orang lain, tetapi kasih itu menutupi banyak dosa, menutupi banyak kekurangan, termasuk dosa dan kekurangan dari pasanganmu. Karena itu saudaraku, mari fokus pada kebaikan pasanganmu. Amsal 31 tadi, ingat itu. Fokus pada kebaikan, kehebatan, kelebihan dari pasanganmu. Lalu tutupi semua kelemahannya, tutupi semua kekurangannya dengan kasihmu. Sehingga pernikahan kita akan berbahagia. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami tentang prinsip pernikahan menurut firman-Mu. Kuatkanlah kami agar kami terus memelihara kesedagingan, kesatuan dan keharmonisan pernikahan kami. Bila di antara anak-anak-Mu ini Tuhan ada yang sedang mengalami pergumulan dalam pernikahannya, terutama akibat dampak kondisi pandemi corona ini, ya Tuhan, tolonglah mereka dengan Roh-Mu. Pulihkan kasih di antara mereka. Biarlah mereka hanya mengandalkan kuasa-Mu, bukan bersandar pada emosi atau ego masing-masing. Biarlah semua keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia, yang takut akan Tuhan, dan bisa menjadi berkat, bisa menjadi panutan bagi anak cucu kami dan bagi sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan jodoh bagi saudara kami yang sudah seharusnya usia menikah. Lancarkan rencana mereka yang sudah berencana untuk menikah. Berikanlah anak bagi keluarga yang merindukannya. Ya Tuhan, berilah hikmat-Mu kepada pemerintah kami di semua aras, agar mereka mampu mengatasi semua kesulitan yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Berikanlah kepada semua rakyat Indonesia ini roh ketaatan untuk melakukan protokol kesehatan, agar kami bisa segera menghentikan penularan virus ini. Tegurlah mereka yang anggap enteng, yang arogan, yang membuat penularan semakin meningkat. Tegur mereka Tuhan, agar mereka mau taat. Berikan hikmat-Mu kepada para ahli, sehingga vaksin dan obat corona ini bisa segera kami peroleh. Ya Tuhan, berikanlah keberhasilan bagi semua usaha penginjilan. Beri kuasa bagi para misionaris, agar semakin banyak jiwa yang mau menerima Tuhan Yesus. Berkatilah gereja-Mu dimanapun berada. Bantulah gereja-gereja yang mengalami pergumulan. Lancarkanlah sinode Godang HKBP yang direncanakan ke depan. Dan biarlah sinodisten memilih pimpinan HKBP hanya dengan mengandalkan kehendak-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hamwa kadungan, tapasahat mapiliata, huhut marede mahita, sian nomor 150 sia, ayat sada dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna. Martua amarak sori padana, si sadaro hamida Jesusi, narak marholong rohani Tuhana, marsauli honho Tuhan.
Tangya koma peliata. Ali di bata manamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dengga dohot nasau di basa na mau diutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti totim. Asala putadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hanguluan siapari, sesama dusa nami, songon panisa nami di dusa nidongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu.